Halo, 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 halo. Beneran deh suaranya. Tetep, tetep, tetep dengar. Halo, gimana ini? Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kenalkan, nama saya Pia Ramaphozi Wijayanto, eh, yang akan menjelaskan mengenai review jurnal terkait dengan Starbucks, yakni untuk delivering customer service. Dengan NPM saya sendiri adalah 2506563421 dan dosen pengampunya adalah Prof. Dahir. Untuk latar belakangnya sendiri, untuk latar belakang, Starbucks pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan penjualan yang kuat selama 11 tahun berturut-turut. Namun, riset pasar terbaru menunjukkan bahwa pelanggan itu merasa kualitas layanan tidak selalu memenuhi harapan, terutama kaitannya dengan kecepatan layanan. Kemudian, untuk menghadapi hal ini, Christine Day selaku Senior VP Starbucks mengatasi hal ini dengan merancang bagaimana caranya untuk menambah investasi sebesar 40 juta dolar per tahun demi menambah tenaga kerja di 4.500 gerai Starbucks. Dan itu tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan speed of service yang diharapkan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, keputusan ini juga memiliki implikasi yang besar karena dapat menurunkan earnings per share sebesar 7 sen. Sehingga ini eh, perlu adanya suatu strategi marketing yang digunakan oleh Starbucks sendiri dalam menghadapi hal ini. Kemudian untuk pertanyaan yang ingin dijawab oleh Day sebelum memberikan rekomendasi pada CEO adalah apa sebenarnya yang dianggap pelanggan sebagai layanan yang excellent dan jika kita memenuhinya apa dampaknya pada penjualan dan profitabilitas dari Starbucks itu sendiri. Untuk company backgroundnya, Starbucks didirikan pada tahun 1971 oleh Gerald Baldwin, Gordon Bowker, dan Steve Siegel sebagai toko kecil yang menjual biji kopi premium di Pike Place Market Seattle. Jadi sebelumnya sendiri adalah berupa toko kecil. Namun, Howard Schultz bergabung pada 1982 dan terinspirasi dari budaya kedai espresso yang memiliki visi menciptakan third place, di mana third place itu sendiri adalah tempat di luar rumah dan kantor untuk bersantai dan menikmati kopi. Jadi di luar rumah dan di luar kantor. Oke. Kemudian tahun 1987, Scholz membeli Starbucks dan mulai membuka banyak gerai yang menjual kopi premium untuk pelanggan profesional muda dan semakin pesatlah terjadi sejak IPO dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata 40% per tahun dan laba bersih 50% per tahun. Kemudian pada 2002, Starbucks memiliki lebih dari 5.000 gerai dan membuka rata-rata 3 toko baru per hari, yang mana ini merupakan pertumbuhan yang pesat dicapai oleh Starbucks hampir tanpa biaya pemasaran besar, hanya mengandalkan pengalaman pelanggan, kualitas produk, dan atmosfer dari tokonya itu sendiri. Kemudian pada 2002, Howard Schultz tetap menjadi chairman, sementara operasional harian diserahkan pada CEO Orange Smith. Jadi, yang ada di jurnal mungkin latar belakangnya hanya sampai di sini saja. Kemudian selanjutnya adalah untuk value proposition dari Starbucks. Jadi dari sini itu Starbucks membangun brandnya melalui konsep Live Coffee, yaitu menjaga budaya kopi tetap hidup dengan memberikan experience yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari pelanggan, yang mana sangat-sangat mengutamakan tiga hal utama ini, yaitu kualitas kopinya, customer intimacy atau pelayanan personal, atmosfer, dan ambience, yang mana
Dari sini itulah tiga hal yang sangat diutamakan oleh Starbucks itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah distribusi dan partner. Jadi sumber pendapatan dasar distribusi itu 77% penjualan berasal dari minuman di gerai. Kemudian pendapatan lain bisa dari melalui hotel, restoran, maskapai, lisensi domestik di lokasi strategis seperti bandara. Dan 55% sisanya dari gerai internasional berlisensi, grocery stores, warehouse club, serta penjualan online atau mail order. Dan juga Starbucks sendiri bermitra dengan seperti Pepsi Cola ataupun dengan Dreyer's Ice Cream. Kemudian untuk strategi distribusinya sendiri adalah fokus menjangkau pelanggan di tempat mereka bekerja, berbelanja, dan berpergian dan menggunakan pihak ketiga yang memiliki komitmen kualitas. Kemudian untuk karyawannya sendiri juga di-guide cukup banyak yang mana mencapai 60.000 dengan 50.000 itu sendiri di Amerika Utara. Kemudian tingkat turnover-nya rendah, hanya 70%, lebih kecil dibanding rata-rata industri yang hingga 300%. Kemudian untuk perusahaan juga mendorong promosi internal, sehingga dari sini untuk mencapai adanya kepuasan juga dari karyawan itu sendiri. Kemudian untuk delivering on service-nya adalah ada 4. Yang pertama adalah pelatihan karyawan untuk hard skill dan soft skill. Hard skill seperti penggunaan kasir, teknik pembuatan minumannya seperti apa, soft skill menyambut pelanggan gimana, membangun percakapan bagaimana yang baik. Kemudian juga ada 2, filosofi just say yes. Karyawan didorong memberikan pelayanan maksimal, misalnya memberikan refill atau sampel minuman bila perlu untuk menghindari konflik dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah tantangan barista. Turnover tinggi pada 90 hari pertama. Jika berhasil melewati, cenderung bertahan 3 eh, lebih tahun. Kemudian juga yang keempat adalah upaya mengurangi beban barista adalah menghapus tugas non value added, menyederhanakan proses pembuatan minuman, memasang mesin espresso otomatis untuk meningkatkan konsistensi, mengurangi waste dan mempercepat layanan. Oke, untuk selanjutnya adalah measuring service performance. Jadi bisa dinilai dari sistem penilaian layanan yaitu customer snapshot seperti service, cleanliness, product quality, speed of service, di mana service adalah sapaan, kontak mata, ucapan terima kasih, cleanliness adalah kebersihan counter, meja, dan toilet. Kemudian untuk product quality-nya adalah rasa, presentasi, akurasi pesanan, dan suhu minuman. Untuk speed of service sendiri adalah waktu dari mengantri hingga menerima minuman. Kemudian untuk penilaian legendary service, menilai perilaku layanan luar biasa yang membuat pelanggan yang kembali atau merekomendasikan Starbucks, berfokus pada interaksi personal seperti mengingat nama atau pesanan pelanggan, dan hasil penilaiannya sekitar 75% store dinilai berhasil memberikan layanan memuaskan. Program penilaian dianggap efektif untuk menjaga konsistensi kualitas layanan. Untuk competition sendiri juga ada dari 3, yakni ada Karibo Coffee, Pets Coffee and Tea, and Dunkin Donuts. Jadi dari sini Starbucks juga memiliki kompetisi yang cukup tinggi dengan para rivalnya ini. Kemudian untuk strategi ekspansi Starbucks yang digunakan, walaupun Starbucks berhasil mengambil sepertiga dari toko kopi seluruh dunia, Starbucks masih ingin menciptakan 525 toko dan 225 toko lisensi pada tahun 2030 yang akan datang. Yaitu strateginya sendiri yang digunakan adalah membuat toko di market yang baru untuk step pertamanya. Step kedua untuk membuat toko berdasarkan kriteria seperti untuk demografi sesuai dengan profil market, level konsumsi kopi, kompetisi dengan toko kopi lokal, dan keramaian. Yang ketiga adalah mengklasterkan toko-toko yang sudah ada. Inovasi yang diciptakan oleh Starbucks juga agar semakin maju, yakni inovasi produk dan inovasi layanan. Inovasi produknya sendiri adalah memunculkan variasi minuman baru secara rutin, serta meluncurkan minuman seasonal, seperti contohnya adalah Frappuccino. Inovasi layanan adalah kartu SVC prabayar untuk mengurangi waktu transaksi, menarik pelanggan baru, dan layanan internet T-Mobile Hotspot. Kemudian untuk Starbucks juga memiliki struktur pemasaran yang unik, yaitu tidak memiliki bagian pemasaran khusus, tapi dibagi dalam 3 kelompok yang memberikan tanggung jawab setiap bagian dalam hal pemasaran, yakni 3 kelompoknya itu sendiri adalah kelompok riset pasar, kelompok riset development, kelompok pengembangan, dan manpower. Kelompok riset pasar itu mengumpulkan dan menganalisis data pasar yang diminta oleh beberapa unit bisnis. Kelompok riset development itu mengembangkan produk baru dan mengelola menu dan margin. Kelompok pengembangan dan manpower itu pemasaran yang mengembangkan rencana promosi triwulan. Dan untuk dari sini ada data-data dari new customer dan established customer yang mana bisa dilihat di sini bahwa pelanggan baru Starbucks itu cenderung lebih muda, kurang berpendidikan tinggi, dan berada dalam golongan pendapatan rendah dibandingkan dengan pelanggan yang lama. Sebelumnya ditargetkan adalah wanita muda pekerja kantoran usia 24 dan 44 tahun. Jadi dari data yang di sebelah sini. Kemudian juga untuk yang di data sebelah sini bisa dilihat bahwa tim riset pasar itu menemukan
fakta yang ditampilkan pada tabel di samping, di mana pelanggan baru terhadap pelanggan lama cenderung berbeda, yaitu banyak pelanggan baru yang melakukan transaksi rata-rata 18 kali dalam sebulan. Kemudian, berdasarkan survei konsumen juga, potensi peningkatannya paling besar adalah pada bagian pelayanan, yaitu sebesar 34% di sebelah sini, yang mana dapat berupa pekerjaan yang lebih friendly dan layanan yang lebih cepat. Selain itu, dengan penawaran menarik lainnya, seperti beli satu gratis satu atau poin hadiah, pelanggan akan kembali ke toko lebih sering dan meningkatkan persentase kepuasan pelanggan. Sehingga dari sini, strategi ini bisa digunakan untuk menggait customer untuk lebih apa ya, untuk datang lagi ke Starbucks. Kemudian untuk rediscovering the Starbucks customer adalah rencana pengembangan, argumen D, implikasi dari rencana pengembangan, dan pertimbangannya sendiri adalah seperti ini. Di mana rencana pengembangannya adalah pelanggan akan tertarik dengan penawaran yang menarik seperti beli satu gratis satu atau poin hadiah, dan ini bisa dikembangkan. Dan untuk argumen D, jika kita beralih dari melihat pegawai sebagai beban menjadi sebagai customer oriented investment, maka kita akan melihat positive return. Kemudian waktu pelayanan harus dipercepat menjadi 3 menit untuk setiap gerai. Dengan hal ini, maka tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian Starbucks fokus pada membangun brand dan menunjukkan produk baru, namun berhenti untuk membicarakan pelanggan. Starbucks kehilangan koneksi di antara memenuhi kepuasan pelanggan dan mengenal bisnis sebagai implikasinya tersebut. Sehingga dipertimbangkan dari sini, manajemen Starbucks berkomitmen untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Namun tantangannya yaitu membangun kepuasan pelanggan dengan bottom line. Untuk tren annual revenue Starbucks sendiri, selama dari tahun 2009 hingga tahun 2024, yakni terus mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Namun, jika melihat tren dalam 5-6 tahun terakhir, yakni di 2020 sempat mengalami penurunan karena dampak dari pandemi COVID-19. Namun, selebihnya kurang lebih adalah selalu naik hingga mencapai di 2024, yakni sebesar 36.176 dolar. Oke, kemudian untuk selanjutnya, ini dalam million dollar. Kemudian juga untuk jumlah toko Starbucks di seluruh dunia dari 2003 sampai 2024, jumlah toko Starbucks di seluruh dunia terus mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, total toko Starbucks di seluruh dunia mencapai 40.199 toko, yang mana ini menunjukkan pengembangan yang sangat bagus. Artinya tidak ada toko yang kemudian ditutup ataupun eh, ya, dalam arti lain selalu mengalami perkembangan. Kemudian juga untuk tren jumlah toko Starbucks di seluruh dunia dan jumlah toko Starbucks di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2024, bisa dilihat bahwa untuk di seluruh dunia terus mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Hingga tahun 2024 total tokonya mencapai 40.199 toko. Sementara untuk perbandingannya dengan Indonesia, sejak 2018 juga mengalami kenaikan jumlah toko hingga puncaknya di tahun 2024 mencapai 607 toko. Ya, mungkin dari situ saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Starbucks, dan fokusnya adalah di customer service itu sendiri ya. Terima kasih.